Oke, tidak berlama-lama lagi, mungkin saya akan aturkan waktu dan Zoom ini kepada Ibu Nia untuk menyampaikan paparannya. Begitu ya Ibu Nia, saya aturkan waktu dan tempat. Terima kasih kepada Pak Yanuar. Saya mau cek dulu suara saya terdengar. Oke, thank you. Saya juga terima kasih buat Ibu Unce, sahabat saya di sini, dan semua teman-teman saya di sini, guru-guru yang saya sayangi, yang kita sudah lama banget gak ketemu. Dan juga teman-teman yang hadir, para orang tua, dan siapapun yang hadir. Selamat sore dan kita senang bisa berjumpa. Mudah-mudahan saya bisa memberikan sesuatu, sebuah pencerahan yang bisa dipakai, sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah dikerjakan, dan mudah dilakukan ya, dan mudah diingat, supaya kita semua bisa survive di hidup ini. Oke, saya share screen ya. Share. Oke. Ini judul dan sebetulnya poster yang beredar. Terima kasih ya, sudah dibuatkan dengan baik sekali. Dan judul share saya sore hari ini adalah 3 jurus gerakan ampuh menghadapi stres. Apa cuma 3 sebetulnya? Enggak, sebetulnya cukup banyak. Tapi kita pilihkan 3 saja dulu sore ini, ya. Ini mungkin gambaran yang sering terjadi ya belakangan ini. Karena ya kita semua tiba-tiba menjadi guru dan menjadi orang yang harus mengajar, dan kita semua seperti terperangkap di dalam rumah kita sendiri gitu ya. Stres itu di dalam hidup kita pasti akan selalu datang. Nah, ini yang harus kita tekankan dulu. Stres itu pasti akan selalu datang. Dan sulit bagi kita untuk menolaknya. Ini dulu yang paling penting. Nah, tapi pilihan terbaiknya itu adalah menghadapinya, bukan lari daripadanya. Ya. Tapi teman-teman tahu nggak kalau stres itu nggak harus selalu dihadapi dengan obat-obatan. Ya. Dan tahukah bahwa ada gerakan tertentu yang dapat dilakukan oleh anggota tubuh kita sendiri. Jadi nggak pinjem barang lain gitu. Dan membuat kita bisa jadi tenang. Sehingga kita mampu menghadapi stres yang ada di depan kita. Gerakan kita ini mudah, gerakan kita murah, dan dapat dilakukan kapan saja. Tadi Pak Yanuar sudah menyinggung ya kenapa kita mencoba menampilkan topik ini. Tapi saya mau menambahkannya dari sisi medis. Ini ada sebuah skema yang sangat amat disederhanakan. Ya. Kita lihat di sini, ada satu kata. Stress poorly handled. Jadi, stres yang kita tidak bisa atasi, maksudnya yang kita tidak bisa hindari itu ternyata bisa ditangani dengan baik, tapi bisa juga ditangani dengan tidak baik. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak menangani stres itu dengan baik? Kita bisa lihat ada aksis 4 dari atas ini, dari mulai hipotalamus, pituitary, dan lain-lain, keempat keadaan di tubuh kita. Keadaan yang pertama, kalau kita tidak menghandle stres kita dengan baik, lama-lama akan berpengaruh kepada fertility, kesuburan. Kemudian sections yang kedua ini, dia juga bisa membuat kita itu sangat-sangat rentan terhadap rasa nyeri. Jadi kontrol atas rasa nyeri kita itu nggak bagus lagi. Dikit-dikit nyeri. Kemudian dia juga akan mengenai pusat-pusat produksi energi kita. Di tiroid dan di metabolisme kita itu
kita jadi orang yang kayak lemes-lemes gitu, nggak bertenaga. Dan yang paling penting di saat ini, stres itu juga punya efek nanti ke defense and repair system. Jadi kita itu menghadapi COVID-19 dan lain-lain itu jadi tidak terlalu piawai gara-gara stres ini. Ini kita sering tidak sadari dan kita mengotak-ngotakkan hidup kita. Padahal semua itu bisa berasal dari stres yang poorly handled. Nah, sore ini kita menawarkan 3 aja cara supaya kita bisa lebih baik menghandle stres kita. Itu ceritanya. Dan ada sekelompok manusia di 5 daerah di dunia ini yang ternyata hidup tuh bisa di atas 100 tahun dan masih sehat. Di riset ternyata dilala mereka itu punya 5 gaya hidup yang membuat mereka itu bisa umur panjang dan tetap produktif. Ini dia. Dan dari 5 ini kita hari ini bicara resiliensi terhadap stres. Ya, ini bisa kapan-kapan deh yang 5. Nah, Dr. Hans Selye itu 50 tahun yang lalu tuh mendefinisikan apa sih stres itu. Jadi menurut dia stres itu adalah respon non-spesifik dari tubuh untuk semua tuntutan yang dibebankan ke tubuh. Jadi perhatikan baik-baik. Stres itu bukan gaya dari luar. Yang bikin stres itu sebetulnya reaksi tubuh kita. Ya, hanya dengan merawat tubuh kita akan lebih resilient terhadap stres. Ingat teman-teman, reaksi tubuh kita terhadap gaya dari luar. Misalnya, bagaimana kita bereaksi terhadap macet, bagaimana kita bereaksi terhadap anak yang merajuk, bagaimana kita bereaksi terhadap deadline tugas. Itu faktor penentu. Bukan deadline tugasnya. Nah, Dr. Selye ini juga bilang, sebenarnya bukan stres yang mengganggu, tapi distres. Apa itu? Terjadi ketika kita tuh memperpanjang stres emosional dan tidak mengatasi dengan jalan positif. Nah, kali ini kita akan menawarkan positive protection seperti apa. Karena kita akan melakukan sesuatu, tapi itu bisa positif, bisa negatif. Proteksi terhadap diri kita. Ini satu skema aja. Hal-hal yang killjoy, ya. Hal-hal yang sifatnya mungkin penghakiman terhadap kita. Mungkin. Kita lihat, kita itu sebetulnya boleh berimajinasi bahwa kita tuh sebetulnya punya bubble di sekitar kita. Kita tuh seperti punya perlindungan. Sebetulnya iya, dan tidak bisa terlihat. Nah, apakah kita akan membiarkan pikiran-pikiran yang menyerang dari luar itu menembus bubble kita, merobek-robek bubble kita? Itu stres. Artinya reaksinya bukan masalah. Jadi bukan ini nih, bukan perkataan negatif saudara terdekat atau orang lain yang tidak mengalami kesusahan kita ngelihatnya jadi kita gregetan. Padahal orang itu cuma lewat aja kan. Cuma kita gregetan karena kita yang bereaksi. Ya, ingat nih. Dan ternyata semua itu pangkalnya adalah keseimbangan. Kalau badan kita nggak seimbang antara parasimpatis, simpatis, dan berbagai sistem yang pondasinya 5 tadi, kita tidurnya nggak cukup, makannya proinflamasi terus, minumnya kurang air putih, geraknya kurang, relationship dengan diri sendiri, dengan teman dan dengan sang pencipta juga nggak baik, biasanya semua nanti jadi berarakan. Nah, gimana kita mengerti apa yang terjadi? Gini, kenapa kita bisa bereaksi dahsyat terhadap sesuatu? Karena we are a thinking being. Kita adalah manusia, itu adalah makhluk yang diciptakan dengan pekerjaannya adalah berpikir. Manusia itu bisa memilih dan memilih punya feeling seperti apa.
Dan pikiran kita itu yang akan menentukan tindakan. Tapi ini ada satu data yang harus kita ingat. Ternyata pikiran itu ada dua macam. Pikiran yang di bawah alam yang sadar, yang seperti sekarang ini kita sadar. Dan ada pikiran di bawah alam sadar. Nah, pikiran yang alam sadar ini ternyata hanya 1-5%. Ya, semua bergantung dari sensori motor. Bapak Ibu semua mendengar saya bicara kan, masuk lewat sensorinya, ya kan? Lalu semua didigest, ya kan? Ternyata pikiran kita yang sadar ini itu nggak dominan. Nah, yang alam bawah sadar itu dominan. Itu subcortical. Jadi kita pikir kita tuh bisa menguasai diri kita dengan pikiran. Ternyata yang menguasai kita itu adalah subcortex. Jadi waktu kita tidur itu pun alam bawah sadar kita itu kerja. Dan di sana ada banyak hal, termasuk ada refleks-refleks kimia kita. Ya, itu semuanya berkontribusi dalam bagaimana kita cepat bereaksi terhadap sesuatu yang negatif dari luar. Nah, kalau segitu serunya tadi reaksi stres, kenapa dong kita punya di dalam sistem tubuh kita itu ada reaksi stres? Kok pencipta kita menciptakan itu buat apa kalau misalnya sampai ganggu tadi itu 4 aksis itu ya, fertility, nyeri, energi, terus defense mechanism, itu apa? Ternyata reaksi stres itu hanya dibuat untuk sebentar. Namanya juga mekanisme untuk memproteksi diri. Contoh, ketika kita dulu, ancestor kita dulu masih tinggal di gua, itu kalau ketemu macan, mereka harus buru-buru lari kan? Minimal naik pohon. Nah, untuk bisa cepat melakukan itu, mereka harus butuh hormon-hormon stres. Karena jantung mereka harus berdegup kencang, otot-ototnya harus dipendarahin, ya kan? Nah, tapi di abad ini, hormon stres kita itu on terus pagi, siang, sore. Kenapa? Karena kita selalu terancam. Putar televisi, dengar tentang COVID. Nggak putar televisi, kita takut tentang masa depan. Dengar, baca koran, takut lagi. Jadi, atau buka WA, grup, udah segala rupa di situ. Jadi kita nggak pernah berhenti berpikir dan menjadi takut. Padahal hormon itu dibuatnya hanya untuk sebentar. Ya, dia diperlukan karena untuk lari, menghindar dari sebuah kecelakaan atau sebuah ancaman, kita perlu banget energi, ya kan? Tapi tidak diperlukan untuk waktu yang lama. Kenapa? Katakan hormon kortisolnya tinggi terus. Karena kita takut terus. Maka hipotalamus yang ada di otak kita itu jadi hilang sensitifnya. Lama-lama dia dull. Dia biarin aja kortisol itu tinggi. Dan kelenjar adrenalin kita pun jadi exhausted. Dan kita semakin vulnerable to stress. Gimana ngatasinnya ya? Mari kita lihat. Dan apa yang terjadi ketika kita stres? Ya kan? Dan stres terus-terusan ya, kalau stresnya cuma sebentar-sebentar aja itu justru normal. Karena kita kan emang harus bereaksi dan harus bekerja dengan baik. Tapi kalau diterus-terusin, nah ini, kita lihat di kanan bawah. Kelebihan kortisol itu menyebabkan orang nanti lama-lama bisa hipertensi, bisa obesitas, bisa tinggi kolesterolnya, tinggi gula darahnya. Ini semua kalau ditarik, ujungnya yang tadi itu. Poor regulation dari kortisol. Tapi bukan cuma itu loh. Ini di sebelah kiri bawah yang kotak merah, lihat. Rasa takut, rasa bersalah, kesal, dendam, excited berlebihan, itu ternyata membangkitkan HPA. Nah, kalau
Kalau lama-lama terus dikerjakan oleh badan kita tanpa kita sadar, maka akan ada terjadi kerusakan dari sel, organ, dan ke sistem. Kalau stres berkepanjangan ya, kita akan mengalami oksidasi yang berlebihan. Oksidasi yang berlebihan itu akan menjadi inflamasi kronis, dan sel-sel dan organ itu lama-kelamaan kita mulai dibilang. Tergantung organ yang terkena. Nah, sekarang gimana nih kita ngatasin? Soalnya stres kagak bisa dihindari, pasti datang. Kan? Sekarang kita lihat aja ke strategi yang mampu laksana. Jangan pikir yang lain, yang susah-susah, yang mampu laksana. Supaya kita bisa punya resiliensi terhadap itu dan melakukan positive protection. Nah, ini dia nih yang bisa dilakukan. Nah, ada exercise, ada massage. Ini exercise-nya very likely yang tipenya aerobik ya. Hindari hal negatif seperti alkohol, terus obat-obat penenang, tranquilizer dan lain-lain, obat anti nyeri itu jangan sering-sering. Bahkan kalau bisa jangan deh. Karena dia sangat amat prone untuk merusak ginjal ya. Kemudian makan yang sehat. Adakan persahabatan. Persahabatan itu ternyata sangat. Kita bisa juga melakukan merecall refleks-refleks primer kita. Terus keseimbangan urusan rumah dan kantor. Itu selalu mesti dijaga. Ada teknik pernafasan yang mudah sekali dari Dr. Andrew Weil, nanti kita akan lihat. Dan harus ada time out atau waktu break. Kemampuan kontrol emosi perlu dilatih. Dan ini penting sekali ternyata, curhat. Tapi curhat ke yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kenapa? Karena kita baru bisa merekonstruksi pikiran kita itu di dalam alam sadar. Ya. Jadi dari bawah ada alam bawah sadar tadi, kita harus bawa ke alam sadar supaya bisa direkonstruksi. Jangan dinasehatin dulu, didengerin dulu. Ya. Nah, dari segitu banyak tadi strategi yang mampu laksana, sore ini kita dengan keterbatasan waktu, kita akan coba 3 ini. Jadi nanti saya akan ceritakan bagaimana lalu teman-teman semuanya mencoba di tempat. Nanti saya udah coba buat video, mudah-mudahan jelas terlihat, nanti bisa diikuti. Oke? Nah, yang pertama, embrace squeeze. Aku sukanya bilang squeeze embrace. Boleh dibalik-balik. Ini sebuah gerakan yang sangat mudah. Saking mudahnya mungkin orang menganggap itu ya kecil repete. Padahal enggak. Ini sangat amat baik. Karena sudah diteliti dia bisa mengeluarkan hormon-hormon yang membuat badan kita jadi tenang. Ya. Nah, gerakan ini memberikan ketenangan dalam sekejap. Gerakan ini akan mengingatkan kita pada rasa aman ketika kita ada di rahim ibu kita. Powerful ya, powerful banget. Saya pernah punya entah itu pasien ngomongnya atau orang yang saya layani, sama aja lah. Kalau buat saya semua orang saya layani ya. Itu dia mengalami stres yang mengerikan sekali. Dia baru tahu ternyata itu bukan ayahnya, dan yang bukan ayahnya itu mau harass dia. Wah, itu lari ke tempat saya dengan gitu. Jadi waktu nggak bisa ngomong, saya lakukan squeeze embrace 3 putaran, baru dia bisa. Saya nggak kasih apa-apa loh, saya nggak bawa ke rumah sakit, nggak mau. Jadi emang squeeze embrace ini saya sudah buktikan sangat hebat ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita genggam bagian forearm kita. Nanti ada videonya, jadi dengerin aja dulu. Dengan tangan kita yang membentuk bulatan. Ya, tangannya itu bukan gepeng gitu, tapi bulatan. Karena kan kita sedang mencoba meniru sepas mungkin dengan keadaan di rahim ibu kan. Jadi bulatan. Kalau bulatan itu, genggaman bulatan itu safety. Ya, itu rasa aman. Ya. Genggaman erat dengan kekuatan 20%. Ya. Nanti saya terangkan di film apa itu kekuatan 20%.
Kira-kira hitungan keempat, 4 hitungan kita genggam dengan genggaman proprioseptif ya. Lalu di hitungan ke-5 sampai ke-8 perlahan kita kurangi genggaman. Perlahan kita let go. Nah, ini semua dilakukan 3 kali lah di sebuah tangan ya. Lalu pindah ke tangan yang berikut. Arahnya dari jauh ke dekat. Nanti kita lihat lebih gampang, lihat videonya aja. Nah, ketika kita menggenggam, kita menghembuskan nafas. Jadi setiap kita execute sebuah gerak, kita exhale. Ya. Dan ini bisa dilakukan juga di kaki. Ya. Mari teman-teman kita nonton sebentar, dan kalau diajak di video ini untuk mengerjakannya, silahkan mengerjakannya di tempat. Tadi kan kita iklannya gerakan yang mudah, murah, dan bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja. Misalnya nih, takut disangka aneh, masuk aja toilet, kerjain di toilet. Ya. Kita akan melakukan squeeze embrace. Squeeze embrace ini sesuatu yang sangat bisa menenangkan. Kita melakukannya pada diri kita sendiri, tapi kita juga bisa melakukannya kepada orang lain. Kalau pada diri sendiri, kita menggunakan tangan yang satunya. Jadi kalau kita mau melakukannya pada tangan kanan, maka kita menggunakan tangan kiri. Areanya adalah di forearms ini, ya, dan arahnya dari bawah ke atas, dari jauh ke dekat. Ya. Dan kita melakukannya 3 kali. Gerakannya seperti ini, menggenggam. Berapa kekuatan menggenggamnya? Kalau ini sekuat-kuatnya 100%, Anda kurangi separuhnya 50%. Nah, separuhnya lagi, kira-kira 20%. Sebegitulah kekuatannya. Begini contohnya. Jangan lupa bulat, bukan gepeng, bulat. Waktu kita menggenggam, kita menghembuskan nafas. 7 hitungan, 4 hitungan kita meremas atau menggenggam, kemudian 5, 6, 7 kita melepaskan genggaman tersebut atau mengurangi genggaman tersebut, tapi dengan smooth. Ya, jadi seperti ini. Nggak terlihat, tapi bisa dirasakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita pindah lagi ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita genggam lagi bagian atasnya lagi. Perhatikan di sini jangan sampai jempol kita menyakiti. Jadi bentuknya itu harus bulat, dan ini jempolnya jangan sampai menyakiti. Kita mulai ya. 3, 3.
jangan lupa. Dan kalau kita mau melakukannya kepada orang lain, kita bisa melakukannya seperti ini. Jempol sebaiknya tidak usah ikut campur. Tapi kalau kita melakukannya pada diri sendiri, ya jempol harus beremas ya, meraba, tapi jempolnya jangan menyakiti. Very important. Ini untuk mengerjakannya terhadap orang lain. Rasa yang kita kembalikan adalah ketenangan ketika kita ada di dalam rahim ibu. Itu ada rasa aman. Kita juga bisa melakukannya di kaki. Dari sama ya. Selamat mencoba. Gerakan yang kedua, itu tadi gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua adalah gerakan refleks Landau. Nah, refleks ini dapat menimbulkan rasa happy. Jadi kan kalau tadi rasa aman, tenang, ini rasa happy. Apapun yang terjadi. Jadi tidak berhubungan dengan apa yang terjadi. Badan kita bisa generate rasa happy. Karena hasil dari stimulasi refleks ini itu akan diproduksi hormon-hormon yang menimbulkan rasa senang. Oke? Ajaib ya. Sebetulnya badan kita ini ajaib sekali. Ya. Banyak sekali hal yang tersembunyi di balik badan kita ini. Kita adalah ciptaan yang indah, luar biasa. Ya. Nah, refleks Landau ini ada 3 step. Step yang pertama, salah satu kaki melangkah ke belakang. Wah, itu kurang G. Lalu dijejakkan. Kemudian step 2, kedua lengan diangkat ke atas. Step ketiga, ini penting sekali, badan dicondongkan ke belakang, wajah kita menghadap ke langit-langit ya. Dan waktu melakukan ini kita menghembuskan nafas 7 hitungan. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat di video ini. Ini video yang saat ini akan saya pasang adalah video bagaimana caranya. Jadi perhatikan dulu, nggak usah kerjain. Nanti kalau sudah lihat video ini, di video yang berikutnya kita akan mengerjakannya bersama-sama. Berdiri ya. Yang ini jangan dulu, yang ini nonton dulu. Supaya tahu seperti apa gerakan. Kita akan melihat langkah-langkah bagaimana melakukan refleks Landau. Salah satu kaki dilangkahkan ke belakang, lalu kita mengangkat kedua tangan kita, lalu kita condongkan badan kita ke belakang. Wajah kita menghadap ke langit-langit, dan waktu kita mencondongkan ini kita membuang nafas ya. Kira-kira 7 hitungan lah. Nah, ini tampak dari sampingnya seperti ini. Kaki satu ke belakang, lalu tangan keduanya diangkat ke atas, lalu condongkan badan kita ke belakang dan muka kita menengadah ke langit-langit. Penting sekali ya, supaya tulang sphenoidnya ada posisi di mana hormon-hormon yang menyenangkan itu akan keluar. Kita lihat lagi dari sisi samping, yang satunya lagi ya. Kaki sama ya, kaki dimundurkan ke belakang, dilangkahkan ke belakang, kedua tangan diangkat, lalu dalam buang nafas kita mencondongkan badan kita ke belakang, muka menghadap ke langit-langit. Inilah refleks Landau ya. Nah teman-teman sekarang silakan berdiri di tempat yang bisa berdiri ya. Aku pernah punya juga punya anak didik, dia kalau stres di kampus dia masuk ke toilet dia kerjain Landau. Tapi dia berhasil ya, dia berhasil lulus
walaupun penuh dengan tantangan. Sorry. Bentar ya, sabar ya teman-teman. Mari kita akan melakukan bersama-sama refleks landau. Salah satu kaki ke belakang, tangan diangkat ke atas, condongkan badan ke belakang. Jangan lupa sambil buang nafas, lalu tegak kembali kepada posisi semula. Di kaki yang sama kita lakukan kembali. Mundur, lalu angkat tangan, lalu condong ke belakang. Wajah menengadah sambil buang nafas. Kembali ke posisi semula. Kemudian kita sekali lagi lakukan di kaki yang sama. Jadi kita lakukan di kaki yang sama 3 kali berturut-turut. Tangan ke atas, badan dicondongkan ke belakang, lalu ditegakkan kembali, dan kembali kepada posisi semula. Sekarang kaki yang berlawanan ya, kaki yang satu lagi. Kita mundur seperti yang dilakukan tadi, kemudian tangan diangkat, dan lalu badan condong, wajah menengadah sambil buang nafas ya. Kembali ke posisi semula. Kita lakukan 2 kali lagi dengan kaki yang sama. Ya, mundur, tangan boleh diangkat, lalu badan perlahan dicondongkan. Ya, bagus sekali. Sekali lagi, kita mundur, lalu tangan dinaikkan ke atas, lalu menengadah, lalu kembali, dan kita sudah melakukan 1 putaran ya, refleks landau. Nah teman-teman, kita sudah lakukan 2 gerakan. Ini sekarang gerakan yang terakhir. Sebenarnya ini bukan gerakan yang heboh kayak yang tadi ya. Yang landau ini justru kita bisa melakukannya dengan kayak kita diem aja gitu. Lagi diem aja. Tapi mungkin kita harus bertahan gitu. Jadi yang kita atur adalah frekuensi nafas kita. Kapan kita tahan dan kapan kita buang. Nah ini pernafasan yang sangat mudah kelihatannya. Tapi kalau Anda mau lebih dalam mengetahui tentang ini, bisa cari di YouTube. Itu namanya Dr. Andrew Weil. Dia seorang integrative medicine. Dia sangat terkenal. Terkenalnya itu dengan hal-hal yang sangat sederhana. Antara lain ini. Kalau kita lakukan ini rutin, jadi gini, kalau kita lagi ketakutan atau lagi kebingungan, kita bisa langsung kerjain. Tapi dia menganjurkan setiap hari kita melakukannya 2 kali. Jadi pagi dilakukan 4 siklus, malam sebelum tidur 4 siklus. Dan menurut penelitian dia, kalau kita melakukan itu 1 bulan, at the end of bulan itu kita semakin tenang jadi orang. Jadi saraf simpatis dan parasimpatis kita menjadi seimbang. Dan kita jadi tidak cepat bereaksi. Jadi ini bisa dipakai untuk mengatasi stres pada saat kita mengalami, atau juga bisa dibuat menjadi sebuah kegiatan yang punya rencana supaya badan kita jadi lebih seimbang. Jadi apa yang kita lakukan, awalnya kita buang dulu supaya kita bisa tarik nafas. Startingnya mulai dari tarik nafas gitu. Ya. Kita
buang dulu nafas, lalu kita tarik nafas. Kalau tarik nafas itu lewat hidung, karena ada bulu-bulu hidungnya. Kemudian itu kita lakukan dalam 4 hitungan. Nah setelah itu kita tahan nafas kita. Jadi setelah kita tarik 4 hitungan, itu kita tahan nafas itu 7 hitungan. Buat yang belum mampu, nggak apa-apa. Tapi nanti dilakukan sampai satu saat dia mampu. Tahan nafas 7 hitungan. Nah setelah kita tahan nafas 7 hitungan itu kita langsung buang nafas. Tapi jangan langsung kita buang nafas selama 8 hitungan. Buangnya lewat mulut. Ya, tariknya lewat hidung, buangnya lewat mulut. Kok kayaknya kesannya simpel amat ya gitu ya. Iya, simpel. Aku adalah aliran simple tapi profound. Jadi kita harus kerjakan hal-hal yang sangat simpel, tapi sebetulnya sangat bermakna ya. Nah, setelah kita buang napas 8 hitungan itu, kita langsung ulangi dari awal sesi. Jadi langsung tarik nafas 4 hitungan. Jadi jangan tunggu bercanda-bercanda dulu gitu. Dan kita lakukan ini semua 4 siklus. Nanti kita akan pimpin bersama dengan video. Yang penting idenya dapat dulu. Ya. Ingat ya, tarik nafas 4 hitungan, tahan nafas 7 hitungan, buang nafas lewat mulut, diatur 8 hitungan. Lalu ulang lagi, tarik nafas 4 hitungan, terus sampai 4 siklus. Itu adalah 1 set. Nah, ketiga gerakan ini bisa kita manage sehari-hari seperti ini. Pagi, lakukan pernafasan 4-7-8. Bisa teman-teman kalau mau kumpul, mau ngajar, mau berdoa dulu atau lain-lain, kerjain ini nggak lama kok. Kerjain bareng-bareng lebih lucu. Lalu kerjakan refleks landau 1 set. Ya, 3 ke kiri, 3 ke kanan. Ya. Mau ditingkatkan lebih bagus lagi, sampai 7 kiri, 7 kanan. Itu lebih top. Ya. Paling top 7. Ya. Kemudian siang, lakukan lagi refleks landau 1 set. Sore, refleks landau lagi 1 set. Ya. Malam sebelum tidur, lakukan pernafasan 4-7-8. 4 kali ya, 4 siklus berturut-turut. Itu tadi 1 set maksudnya, ini yang di atas ini. 1 set jadi 4 siklus. Maaf ya. Nah, squeeze embrace itu anytime ada rasa stres bisa kita kerjakan. Dia juga bisa dikerjakan di semua. Jadi squeeze embrace itu nggak ada aturan. Pokoknya dia semakin sering semakin baik. Ya. Oke teman-teman siap ya. Ini pernafasan 4-7-8. Ingat ya. Mari di tempat 4. Jadi ingat ya, tahan. Pertamanya kita buang dulu. Habis itu baru tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lalu tahan nafasnya 7 hitungan. Lalu buang nafasnya lewat mulut 8 hitungan. Dilakukan 4 siklus. Ya. Menurut Dr. Andrew Weil, kalau kita lakukan ini 1 bulan penuh, maka di ujung bulan itu kita akan merasa jauh lebih tenang. Ada masalah dan lain-lain, kita melonjaknya tidak terlalu tinggi. Gitu loh. Bisa dilatih ternyata. Nah, berapa kali sebaiknya pernapasan ini kita lakukan? Jadi salah satu siklus itu dia 4-7-8. Mulanya kita buang dulu nafas kita, lalu kita tarik nafas 4 hitungan. Lalu kita tahan nafas 7 hitungan. Lalu kita buang nafas 8 hitungan. Jadi makanya gampang ingatnya, 4-7-8. Pernafasan apa? 4-7-8. Ya 4-7-8 ya kan? Nah, ingat kita diciptakan sedemikian rupa kalau menarik nafas itu tidak lewat mulut, tapi membuangnya lewat mulut, menariknya lewat hidung. Kita punya rambut-rambut, ya, bulu-bulu hidung dan lain-lain itu sudah diciptakan Tuhan sedemikian rupa supaya kita nyaring nafas itu dan kita boleh membuangnya dari mulut. Oke, jadi ingat ya, tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut.
4, 7, dan 8. Itu satu siklus. Sekali kita melakukannya berapa siklus? Dianjurkan 4 siklus. Jangan lebih, 4 siklus. Kapan kita lakukannya itu? Baiknya pagi hari dan malam hari sebelum tidur. 4 siklus pagi, 4 siklus malam. Tapi kalau kita sedang ada dalam keadaan deg-degan, misalnya ada sesuatu kejadian ataupun kita punya pikiran atau dengar kabar yang kurang baik, langsung kerjakan on the spot. Oke, kita coba ya. Oke, ingat ya. Pertamanya kita buang dulu nafasnya. Tarik nafas melalui hidung 4 hitungan. Lalu kita tahan nafas kita 7 hitungan. Siap-siap buang nafas lewat mulut 8 hitungan. Dilanjutkan langsung dengan menarik nafas 4 hitungan melalui hidung. Yes. Tahan 7 hitungan. Yes. Lalu kita buang melalui mulut 8 hitungan. Yes. Siap-siap untuk menarik nafas langsung ya. Lewat hidung 4 hitungan. Tahan 7 hitungan. Kita tahan 7 hitungan. Lalu siap-siap buang nafas melalui mulut 8 hitungan. Siap-siap lagi untuk menarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Yes. Tahan nafasnya 7 hitungan ya. Lalu siap-siap membuangnya melalui mulut 8 hitungan ya. Kita coba sekali lagi. Dari hidung kita tarik nafas 4 hitungan, lalu tahan nafasnya ya. Diusahakan tahan 7 hitungan. Siap-siap buang nafas 8 hitungan ya. Kalau misalnya pusing, jangan dipaksakan. Nah teman-teman, stress is not what happens to us. Stres itu bukan apa yang terjadi pada kita. It is our response to what happens. Adalah reaksi kita terhadap apa yang terjadi. Dan seperti tadi yang aku sudah ingatkan, bahwa kita manusia adalah makhluk yang bisa memilih untuk berpikir apa. And response is something we can choose. Jadi semoga kita menyadari bahwa kita sebenarnya mampu memilih untuk punya perasaan. Tapi keadaan kita akan sangat mempengaruhi. Jadi lebih baik lagi kita memilih untuk dapat melakukan di antara hal-hal yang baik tadi adalah pernafasan 478, refleks mandau. Dan setiap hari kita lakukan ini untuk justru mencegah reaksi yang berlebihan. Jadi lebih ke arah mencegah. Dan bila stres itu hadir, pilihlah lakukan squeeze and breathe. Habis itu refleks landa dan juga pernafasan 478. Ya, jadi bisa dipakai untuk pencegahan dan bisa dipakai juga untuk mengatasi langsung. The path to positivity. Hadapi masalah sebagai tantangan yang harus dihadapi. Jadi jangan freeze atau kabur. Atau hadapinya sebagai teka-teki yang perlu dijawab. Sebuah masalah bisa dijadikan pengalaman belajar. Jangan salah fokus. Fokuslah pada solusi. Nah, ketika kita sudah tentukan solusinya, baru kita buat rencana bertahap, langkah demi langkah untuk menyelesaikan. Pertama, terus lakukan gerakan. Ini gambaran keutuhan jiwa, tubuh, dan roh manusia. Jadi manusia itu kalau dibikin kotaknya seperti ini. Kita yang sebenarnya itu adalah ini.
emosi kita, mental, dan spiritual. Inilah kita yang tapi kita yang sebenarnya ini ditentukan sangat oleh sistem-sistem di tubuh kita ini, bagaimana tubuh kita memproduksi energi, bagaimana tubuh kita melakukan pertahanan, bagaimana tubuh kita memasukkan makanan dan apapun dari luar, bagaimana integritas struktur badan kita, bagaimana zat-zat di makanan kita itu ditransport dalam tubuh kita, dan bagaimana sel-sel kita itu berkomunikasi satu dengan lain. Ini menentukan sekali. Tapi semua ini sangat ditentukan oleh 5 hal tadi yang sangat mendasar. Tidur dan relaksasi, bergerak dan latihan fisik, nutrisi dan hidrasi, relationship dan network, dan ini yang tadi kita bicarakan, resiliensi terhadap stres. Ya, penting banget ternyata. Kalau rumah ini pondasinya berantakan ya ngawur semuanya. Ya. Jadi stres itu kalau dipanjang-panjangin bisa jadi segala macam. Ya, ini yang tadi kita. Di tubuh kita ada yang namanya homeostatis. Ya. Itu sudah dikaruniakan oleh pencipta kita. Jadi tubuh kita itu selalu cenderung menjaga keseimbangan seperti ini. Begitu ada sebuah keseimbangan yang terganggu, ya misalnya tadi ada pikiran yang nggak beres dan lain, tubuh itu akan goyang homeostasis. Tapi tubuh ingin mengembalikan lagi seperti ini. Jadi selalu ada siklus seperti ini dalam hidup kita. Nah, ketika homeostasis kita itu tergoyang, lakukanlah strategi-strategi yang tepat ke positive protection untuk mengembalikan lagi keseimbangan. Salah satunya tadi 3 gerakan tadi. Ya, kita bisa mengembalikan homeostasis kita. Oke, salam sehat selalu. Saya kembalikan kepada Pak Yanuar. Baik, luar biasa sekali ya pemaparan dari Ibu Nia. Terima kasih sekali Ibu Nia, semua memberkati. Dan saya tadi juga ketika melakukan gerakan-gerakan itu langsung rasanya tuh jadi lebih rileks, lebih tenang, jadi bisa lebih fokus. Dan semoga Bapak Ibu yang di sini yang mengikuti juga bisa merasakannya ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya persilahkan. Ini ada ucapan terima kasih dari Ibu Amelia Delvina nih. Terima kasih banyak. Saya juga ucapan terima kasih Ibu Amelia sudah semangat. Ya betul, ini mudah diaplikasikan sehari-hari. Kalau nggak mudah, males nanti ngerjain. Ya kan Bu Amelia? Bu Amel ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak hanya terima kasih. Aku rasa jelas sih Pak. Iya, sudah jelas sekali sih Bu. Nggak ada yang perlu ditanyakan. Dasarnya semua gerakan itu ada risetnya. Jadi kita tinggal terima beres aja. Pasti kalau kita kerjain itu, pasti berguna. Itu ada risetnya semua kan. Iya, betul sekali. Ibu Amel ada yang mau ditanyakan boleh? Misalnya kalau untuk anak-anak yang belum bisa untuk menahan nafas sampai segitu panjang, bisa nggak kita buat series yang lebih pendek, misalnya tarik nafas 3 hitungan, tahan 1 hitungan, keluarkan 4 hitungan, yang seperti itu. Terima kasih pertanyaannya Bu Amel. Memang aku mendesain 3 gerakan ini memang bukan untuk anak-anak sih. Aku mendesainnya untuk si orang tuanya dan kita gurunya supaya kitanya dulu yang seimbang. Simpatis parasimpatisnya. Ini sih jarang dicoba di anak-anak, tapi itu ide yang baik. Mungkin awalnya kalau kita mau diskrit, ajarin untuk tarik, tahan, buang, sebisanya aja. Mungkin mereka juga nggak mampu ya Bu, segitu lama. Ini kan untuk orang dewasa ya. Tapi untuk mengajarkan itu kan bagus ya Bu. Itu bagus sekali kalau bisa diajarkan. Kita juga mungkin belum tentu langsung dapat
478 Bu. Bisa jadi di 5 kita udah. Aku pernah punya pasien atau orang yang aku layanin itu 5 aja dia udah nggak tahan. Orangnya tuh panikan banget. Jadi kelihatan banget gitu. Kalau dia panik itu nggak bisa 478 langsung Bu. Nah 478 itu seperti maksimumnya Bu. Jadi jangan lebih dari itu. Siklusnya juga jangan lebih dari 4. Karena bisa pusing. Tapi idenya bagus banget. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Mau tanya lagi, ada posisi khusus harus duduk tegak atau boleh sambil tiduran seperti itu untuk melakukan latihan pernafasan? Yang paling enak sih duduk. Dia nggak bilang harus begini, harus begitu ya. Tapi ini sering dipakai juga untuk orang yang nggak bisa tidur. Jadi kalau misalnya dalam posisi tiduran, kita mau coba aja juga nggak apa-apa. Cuman memang yang paling convenient pada waktu duduk sih. Yang lebih ke yang aku tuh sebetulnya sangat pengen itu adalah dicoba dikerjain sebulan, terus kita bisa lihat orang itu jadi lebih tenang gitu. Dia kan bisa 2 ya Bu Amel. Kalau lagi pas attack, terus kita kerjakan itu. Seperti kalau anak-anak yang bekas brain gland tumor itu kan masking ya. Ini efeknya seperti itu sih. Nah, jadi kita bisa kerjakan ini pada waktu ada attack. Maksudnya kita ngerasa, aduh, misalnya Pak Yanuar nih kok sehari ini bikin saya gregetan gitu. Ini aja contoh ya, contoh Bu Amel gitu. Aduh, gua 478 deh. Itu bisa. Nah, tapi kalau kita lakukan pagi, rutin pagi, malam, itu dalam seminggu itu karakter kita tuh jadi berubah jadi orang yang lebih tenang. Ini bisa terutama dicoba di orang-orang yang full of anxiety, tapi full of anxiety tapi sadar dia mau berubah. Kalau yang nggak sadar mau berubah agak susah. Gitu Bu Am ya. Boleh kalau mau nanya lagi. Oke, baik. Masih ada yang mau bertanya lagi? Iya, aku cuma mau men-stress mungkin ini. Aku memang mendesain ini buat kita dulu. Karena kan ada studinya yang dulu dibawa sama si Kim. Itu kalau anak-anak berkebutuhan khusus ya, itu orang yang cenderung dekat sama mereka itu misalnya punya baggage yang banyak. Dia di dalam nggak disebut, tapi pikirannya misalnya lagi sedih atau lagi kesel, gitu ya. Nah itu dalam 0,08 detik si amigdala dia ini bisa menghijack amigdala kita. Nah, makanya sarannya selalu kalau kita mau ngajar atau kalau kita mau menghadapi anak-anak kita, itu kita memang harus calm down dulu. Kalau kita nggak center dulu, kita nggak bisa ngerjain sesuatu sama mereka. Nah makanya waktu aku usul sama Pak Yanuar ini, karena kita punya kecenderungan pengen fixing anak ya. Kita selalu pikir anak ini yang perlu di fix. But actually, kita duluan. Kita duluan jadi tenang, kita duluan jadi cool. Baru kita bisa pegang. Nah ini perlu juga ditularkan kepada orang tua. Karena kadang-kadang orang tua tuh nggak ngerti ini kenapa sih anaknya begini. Padahal biangnya dia sebenarnya. Karena dalam 0,08 detik, anak ini bisa menghijack amigdalanya menjadi miliknya. Jadi emosi negatif itu menjadi miliknya. Itu mekanismenya seperti apa nggak tahu, apa mirror neuron, apa gimana. Tapi itu ada satu Inside of Maestro kalau nggak salah ya, di si Ibu Jill itu. Dia bilang kalau waktu perawat datang ke kamar dia dan perawat itu habis berantem sama suaminya gitu, dia langsung belum udah ngerasa ada gelombang yang mengganggu dia gitu. Jadi dia selalu bilang, nah makanya we come up dengan 3 ini dengan payang gitu sih. Kalau mau ya anak itu di squeeze embrace aja gitu. Thank you. Ya, terima kasih Bu Nia. Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu?
Sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin ada pesan-pesan buat kita, closing statement mungkin Bunia untuk kita. Aku senang sekali dan aku pikir mudah-mudahan yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat, dan itu tadi, kita dulu jadi tenang, maka sekeliling kita bisa kita bantu. Jadi kalau kita nggak tenang, ya kerjaan kita nggak akan 100% sebetulnya bisa berhasil. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunia buat pesan-pesannya kepada kita. Semoga gerakan-gerakan tadi bisa kita lakukan rutin setiap hari untuk setidaknya menolong kita dulu sebelum kita menolong mungkin orang lain atau menolong anak-anak kita. Gitu ya, Bapak Ibu dan peserta yang bisa hadir di sini. Terima kasih Ibu Nia. Selanjutnya saya juga mau mengumumkan bahwa kita juga akan melanjutkan nih webinar kita di tanggal 20 Agustus tahun 2002. Kita akan bikin webinar lagi oleh Ibu Amel yang tentang stres juga, cuman dengan musik. Bagaimana musik bisa mengatasi stres gitu. Iya. Jadi nanti bulan depan ditunggu. Ya, oke, kalau gitu kita akan tutup ya, Bapak Ibu semuanya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan di sore hari ini sehingga webinar 3 jurus ampuh, gerakan ampuh dalam menghadapi stres ini bisa terlaksana dengan baik, dan kami merasakan manfaat yang luar biasa ya Bapak dari pemaparan dari Ibu Nia. Ya Bapak, kami serahkan Ibu Nia hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati bertambah-tambah kesehatan, rezeki yang berlimpah hanya dari Tuhan saja. Ya Bapak, kiranya Engkau berkati juga setiap kami yang mengikuti pemaparan di hari ini supaya bisa menjadi pedoman dalam keseharian kami, menolong diri kami terlebih dahulu sebelum kami menolong orang lain. Ya Bapak, kami akan tutup webinar pada sore hari ini sehingga kami dapat pulang atau melakukan aktivitas kami selanjutnya, dan kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Nia. Terima kasih Ibu Nia. Unce, makasih. Terima kasih. Amel, selamat.